Halo, ini tayangan perdana dari Dapur Gereja bersama Albert Wiyadi. Teman-teman Dapur Gereja adalah channel yang menyajikan informasi mengenai hal-hal sekitar gereja, tetapi terbatas pada yang saya ketahui saja. Jika Anda ingin menambahkan informasi, silakan tulis di ruang komen. Jika Anda merasa mendapat manfaat dari Dapur Gereja, silakan subscribe channel ini. Jika konten ini baik menurut Anda, silakan klik jempol ke atas. Jika Anda ingin orang lain atau teman juga mendapat informasi tentang konten ini, silakan share. Jika Anda ingin mendapatkan notifikasi bila ada informasi terbaru dari Dapur Gereja, silakan klik gambar lonceng. Teman-teman, terima kasih. Dalam tayangan perdana ini, saya akan menyampaikan tentang baptisan. Mengapa orang Kristen dibaptis? Kata baptis adalah kata serapan dari bahasa Yunani baptizo yang artinya menyelamkan atau membenamkan. Ada dua macam baptisan, yaitu baptisan Roh Kudus dan baptisan air. Baptisan Roh Kudus mendahului baptisan air. Sekarang tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan dalam Yesus. Paulus menjelaskan bahwa baptisan dalam Yesus merupakan pengalaman rohani pada seseorang, bahwa orang itu telah disalib bersama Kristus, telah mati bersama Kristus, telah dikubur bersama Kristus, telah bangkit bersama Kristus, dan hidup baru dalam Kristus. Roma 6 ayat 3-7. Baptisan dalam Yesus adalah peristiwa rohani yang tidak kelihatan oleh orang lain. Peristiwa itu terjadi di saat seseorang percaya dan menerima Yesus. Karena peristiwa itu bersifat rohani dan tidak tampak, maka perlu ditampakkan agar kelihatan oleh orang lain. Cara menampakkannya adalah dengan baptisan. Tentang baptisan air. Baptisan air adalah lambang. Baptisan air tidak menyelamatkan, tapi wajib. Setiap orang Kristen pasti menjalani baptis air dan punya dokumen kartu baptis atau surat baptis. Surat baptis mencantumkan identitas diri yang bersangkutan dan identitas gereja yang membaptis. Baptisan air adalah lambang. Lambang atau gambaran apakah baptisan air itu? Yaitu gambaran dari peristiwa baptisan Roh Kudus atau baptisan dalam Yesus yang tidak kelihatan. Makna dari baptisan itu adalah sebagai berikut. Saat berdiri di air tetapi belum dibenamkan atau diselamatkan air adalah lambang hidup lama, yaitu hidup sebelum percaya Yesus. Saat dibenamkan ke dalam air adalah lambang mati dan dikubur. Saat tubuh bagian atas diangkat dari air adalah lambang dibangkitkan dari kematian. Saat berjalan keluar dari air atau kolam adalah lambang menjalani hidup baru di dalam baptisan air. Apa yang diucapkan pembaptis? Doa tentunya.
Di samping doa, pembaptis juga menyebutkan gereja yang memberi mandat atau perintah kepadanya untuk membaptis. Mengapa gereja yang memberi perintah pembaptisan? Mengapa bukan Yesus? Karena Yesus tidak kelihatan lagi. Dia mendirikan gereja di dunia sebagai representasi dari dirinya. Sebab itu gereja juga disebut tubuh Kristus. Kemudian pembaptis menyebutkan nama orang itu, membenamkannya ke dalam air, seraya mengatakan, saya membaptis saudara ... dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Contoh, pembaptis dan yang akan dibaptis sudah berada di tengah air. Pembaptis berucap, saya pendeta ... atas mandat dari gereja ... saya membaptis saudara ... dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Berapa lama orang itu dibenamkan? Segera dikeluarkan dari air setelah seluruh badan tertutup air. Bahasa Jawa kaclok, artinya tertutup oleh air seluruh. Apa yang membuat orang itu selamat? Selamat artinya masuk surga. Tidak dihukum oleh Allah di neraka. Yang menyelamatkan bukan baptisan air, tetapi baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus terjadi saat seseorang percaya dan menerima Yesus. Dengan percaya dan menerima Yesus, orang itu juga disebut beriman kepada Yesus. Orang yang beriman kepada Yesus, dia dibaptis dalam Yesus, yang juga disebut dibaptis dalam Roh Kudus. Kenapa orang yang percaya dan menerima Yesus juga disebut dibaptis dalam Roh Kudus? Karena saat dia beriman kepada Yesus, dia dikaruniai Roh Kudus. Sejak saat itu, dia memiliki Roh Kudus dan diselamatkan oleh Allah, walau dia belum dibaptis dengan air. Baptisan Roh Kudus hanya sekali dalam hidup. Yang ingin selamat harus mau menerima baptisan Roh Kudus. Artinya, orang itu sendiri harus mau percaya dan menerima Yesus. Tidak ada orang yang diistimewakan. Syarat itu berlaku untuk semua orang. Walau dia anak tokoh gereja atau anak pendeta, dia harus percaya sendiri. Tidak ada Kristen karena keturunan. Tidak ada orang Kristen dari lahir. Meskipun kedua orang tuanya Kristen, iman tidak bisa diturunkan. Kalau suku bangsa bisa diturunkan. Jika ayah dan ibunya orang bersuku Jawa, pasti anak kandungnya juga bersuku Jawa. Dari bayi sampai kematiannya. Begitu juga suku lain. Tetapi anak pahlawan tidak otomatis sebagai pahlawan. Untuk bisa menjadi pahlawan, dia harus berjuang sendiri. Begitu juga keturunan orang Kristen. Bila sudah dewasa, dia tidak otomatis menjadi Kristen. Untuk menjadi Kristen, dia harus berjuang sendiri, percaya sendiri kepada Kristus, dan menerima sendiri Yesus.
Yang menjadikan dia Kristen adalah percayanya kepada Yesus, bukan orang tua yang menurunkannya. Setelah menjadi Kristen, barulah orang itu dibaptis air. Dengan demikian, setiap orang Kristen pasti punya kartu baptis atau surat baptis. Itu administrasi gereja. Kecuali orang yang berbohong mengaku-aku sebagai orang Kristen. Setelah menjadi orang Kristen, barulah dia menjalankan agama Kristen yang bisa atau mungkin berbeda dengan orang lain dalam cara mengekspresikannya. Jadi agama adalah akibat dari interaksi dalam relasi dengan Tuhan. Mengapa perlu baptisan air? Baptisan air tidak menyelamatkan, tetapi wajib dilakukan oleh orang yang percaya Kristus. Mengapa wajib? Karena baptisan air diperintahkan oleh Yesus. Matius 28 ayat 19. Syarat untuk baptisan air hanya satu, yaitu sudah percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Baptisan air adalah lambang atau penggambaran peristiwa rohani, yaitu baptisan dalam Yesus atau baptisan Roh Kudus. Baptisan air juga merupakan tanda masuk ke dalam suatu komunitas, yaitu komunitas Kristen atau pengikut Kristus. Baptisan air adalah kesaksian di depan umum di mana dirinya telah percaya Yesus. Makna baptisan dari sejak baptisan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membaptis. Yohanes 3 ayat 23, Matius 3 ayat 6, dan ayat 13 sampai 17. Makna rohani baptisan Yohanes adalah lambang pertobatan. Matius 3 ayat 2, Lukas 3 ayat 3, Kisah Para Rasul 19 ayat 4. Baptisan itu sebagai tanda bahwa orang itu masuk ke dalam komunitas Yohanes yang disebut murid Yohanes. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia kemudian juga membaptis. Yohanes pasal 3 ayat 22, ayat 26, kemudian pasal 4 ayat 1 sampai 3. Arti baptisan Yesus menurut Petrus adalah pertobatan, pengampunan dosa, menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kemudian banyak dari pengikut Yohanes Pembaptis yang bergabung dengan pengikut Yesus. Matius pasal 1 ayat 36-37. Apakah perpindahan komunitas atau kelompok ini diperlukan baptis air secara ulang dari baptisan Yohanes ke baptisan Yesus? Saya belum menemukan ayatnya di Alkitab. Jadi baptisan air dalam kekristenan di samping sebagai lambang peristiwa rohani juga bermakna sebagai deklarasi untuk masuk dalam komunitas Kristen. Pengakuan Yohanes tentang dirinya. Yohanes Pembaptis mengaku bahwa dirinya bukan Mesias. Yohanes 3 ayat 28. Yohanes Pembaptis berkata bahwa dirinya harus makin kecil dan Yesus harus makin besar. Yohanes 3 ayat 3.
Tanggapan Yohanes tentang Yesus. Tanggapan Yohanes Pembaptis tentang Yesus yang membaptis adalah positif. Menurut Yohanes, jika Yesus berani membaptis, pasti itu tugas yang dikaruniakan dari surga kepadanya. Yohanes 3 ayat 27-36. Menurut Yohanes Pembaptis, Yesus datang dari surga. Yohanes 3 ayat 31-32. Jarak antara saat percaya dan pelaksanaan baptisan. Kapan waktu terbaik untuk dibaptis air setelah orang itu mengaku percaya? Di Alkitab tidak ada ketentuan. Di Alkitab ada cerita tentang pembaptisan yang segera dilakukan setelah orang mengaku percaya. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 36-38. Ada juga yang segera dibaptis setelah ada tanda bahwa orang itu dikaruniai Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44-48. Namun itu adalah peristiwa, bukan perintah. Lalu bagaimana? Pelaksanaan pembaptisan air diserahkan kepada tiap gereja, apakah segera setelah mengaku percaya atau dijadwalkan, dalam kurung tidak segera. Saya mengikuti yang dijadwalkan dengan alasan agar para calon baptisan dapat dipersiapkan. Persiapan dan pemeriksaan pengakuan. Pada masa persiapan itu juga digunakan untuk memeriksa pernyataannya atau pengakuannya. Apakah keputusannya itu murni atau tidak? Keputusan yang murni adalah yang berdasar iman. Dia menerima Yesus karena dia membutuhkan Yesus Kristus. Dia memerlukan pengampunan. Jika keputusan itu berdasar iman, dia layak dibaptis air. Tapi jika keputusan itu karena ikut-ikutan, terpaksa, dipaksa, rasa malu, lingkungan, dan lain-lain, maka tidak layak untuk dibaptis air. Dan pemeriksaan itu fungsinya meluruskan dan memberi pengertian. Mempersiapkan calon baptisan dengan pelajaran. Para calon baptisan air dipersiapkan dengan pelajaran. Tujuan agar saat dibaptis, dia mengerti apa arti baptisan air, mengerti arti menjadi anggota komunitas gereja, dan bersaksi tentang imannya di depan jemaat. Isi pelajaran tersebut misalnya, arti baptisan Roh Kudus, arti baptisan air, kenapa dibaptis, apa artinya beriman kepada Yesus, apa artinya menjadi Kristen, bagaimana cara meningkatkan kualitas kekristenan, tanggung jawab orang Kristen terhadap dirinya, terhadap gerejanya, terhadap masyarakatnya. Lalu tentang berdoa, cara berdoa, isi doa, kapan berdoa, bagaimana cara membaca Alkitab, tentang kebaktian, kenapa tiap hari Minggu ke gereja, apa yang dilakukan di luar hari Minggu, dan lain-lain. Tanya jawab tentang baptisan air.
Tanya, apakah sebelum baptis air, calon baptisan harus paham dulu tentang kekristenan atau Alkitab? Jawabnya tidak. Tanya, apakah pelajaran sebelum baptis air menjamin bahwa calon baptisan pasti memahami pelajaran yang diterima? Jawabnya tidak. Ada yang mudah menangkap pelajaran, tapi ada juga yang tidak mudah menangkapnya. Tergantung kemampuan seseorang. Tetapi dari orang brilian hingga yang kurang pandai dikasih Yesus. Tanya, apakah pemeriksaan iman dijamin kebenarannya? Jawabnya tidak. Itu pengamatan manusia yang tidak maha tahu. Tanya, kalau ternyata dia tidak paham tentang kekristenan, dan waktu dibaptis dia juga tidak memahami bahwa baptisan air adalah penggambaran baptisan rohani dalam Yesus. Bagaimana? Jawab, karena keterbatasannya, ada yang tetap tidak paham saat diajar. Tidak apa-apa. Tuhan yang menilai imannya. Tapi setidaknya dia sudah mau masuk dalam komunitas Kristen. Di situ dia mendapat pengajaran akan firman Tuhan yang terus-menerus. Semoga firman Tuhan yang dia terima itu mengubah hidupnya. Bila baptisan air keliru. Syarat baptisan air adalah baptisan dalam Yesus atau baptisan Roh Kudus. Orang yang memeriksa iman menilai bahwa iman seseorang benar sehingga dia dibaptis air. Tapi dalam perkembangan waktu, orang yang telah dibaptis itu mendapat pengetahuan dari membaca atau bimbingan rohani oleh orang lain, bahwa dirinya belum pernah merasa benar-benar menerima Yesus, sehingga tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Dia sadar bahwa selama ini dia hanya beragama dan tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu dia bertobat dan menerima Yesus. Hal ini dalam kekristenan disebut memperbarui iman. Berarti baptisan air yang dia alami dahulu keliru. Tidak berdasar baptisan dalam Yesus atau baptisan Roh Kudus. Apakah orang tersebut perlu dibaptis air secara ulang atau baptis ulang? Menurut pengamatan saya, ada yang berpendapat harus dibaptis ulang. Karena baptisan yang terdahulu tidak punya dasar. Lalu ada juga yang berpendapat tidak perlu dibaptis ulang. Karena baptisan yang dahulu adalah sebagai tanda masuk dalam komunitas Kristen. Apa pendapat saya? Kedua argumen di atas saya benarkan semua. Lalu, orang itu perlu dibaptis ulang atau tidak? Saya serahkan kepada orang itu dan memberi waktu yang tiada terbatas untuk memikirkannya. Apabila nuraninya berkata bahwa ia harus dibaptis ulang, saya layani.
Apabila nuraninya berkata bahwa ia tidak perlu baptis ulang, saya menghargainya. Baptisan air tidak menyelamatkan. Yang lebih penting dari baptisan air adalah mengenal Yesus hingga rohaninya bertumbuh dewasa. Pembaptisan bayi dan anak-anak. Kami tidak membaptiskan bayi, karena bayi pikirannya belum mandiri, bahkan belum bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Dia belum bisa mengaku percaya, belum bisa menyatakan imannya. Secara umum kami juga tidak membaptiskan anak-anak. Namun bila ada anak yang maju sewaktu panggilan altar, lalu dia menyatakan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia ingin dibaptis air, maka kami perlu memeriksa pengakuannya. Ada anak yang dipertimbangkan secara khusus, misalnya anak itu sudah tumbuh kesadaran dirinya. Dia sudah bisa menyadari dirinya. Dia mengetahui dan mengakui kekurangan-kekurangannya. Dia tahu tentang dosa dan mengakui dosa-dosanya. Dia menyatakan memerlukan pengampunan dosa. Dia memerlukan juru selamat. Singkatnya, dia sudah bisa menyatakan iman. Lalu hasil pemeriksaan iman itu akan menentukan sikap gereja untuk membaptiskan anak tersebut. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengakuan anak itu bukan karena iman, dia diberi pengertian untuk ditunda pembaptisannya. Namun ada kalanya hasil pemeriksaan kita, baik untuk anak maupun orang dewasa, keliru. Kita mengira imannya salah, tetapi menurut Allah benar. Atau sebaliknya, bila hal itu terjadi, tidak masalah. Orang yang kita kira imannya salah itu, padahal Allah membenarkannya, bila kapanpun dia meninggal dunia sebelum dibaptis air, dia tetap diselamatkan oleh Tuhan. Orang usia lanjut dan sakit-sakitan. Ada orang yang saat menyatakan imannya, dia sudah tua, sakit-sakitan, dan rentah. Apabila dibaptis air, dia akan mengalami masalah. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik pembaptisannya ditunda. Ditunggu hingga tidak ada risiko. Bila ia meninggal sebelum dibaptis air, tidak masalah. Karena dia tetap diselamatkan oleh Allah. Yang membuat dia selamat adalah contoh di Alkitab, orang yang tidak dibaptis air tapi selamat. Ada contoh di Alkitab, ada orang tidak dibaptis air tetapi dijanjikan keselamatan, yaitu penjahat yang disalib di samping Yesus. Dia tidak menghujat Yesus. Dia meyakini bahwa Yesus tidak melakukan sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lukas 23 ayat 41-42. Lalu kata Yesus kepada orang itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 4. Yesus menjanjikan kepadanya masuk Firdaus.
Firdaus adalah tempat roh pengikut Yesus yang telah mati sebelum dia memasuki surga. Orang itu tidak sempat dibaptis air dan keburu meninggal. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menyelamatkan seseorang itu bukan ritual keagamaan seperti baptisan air, tetapi iman. Siapa yang membaptis? Dalam aturan organisasi kami, yang boleh membaptis adalah orang yang sudah bergelar pendeta, disingkat PDT. Gelar PDT disematkan di depan nama diri seseorang yang telah ditahbiskan. Penahbisan adalah upacara yang diselenggarakan gereja. Upacara itu diadakan sebagai bentuk pengakuan atas seseorang bahwa dia dipilih Tuhan sebagai pelayannya. Di manakah tempat pembaptisan? Tempat pembaptisan di mana saja. Yang penting ada air yang cukup untuk membenamkan seluruh badan orang yang akan dibaptis. Bisa di bak mandi, di kolam, di sungai, di laut. Kesimpulan. Ada dua macam baptisan, yaitu baptisan dalam Yesus atau baptisan Roh Kudus dan baptisan air. Baptisan Roh Kudus adalah syarat satu-satunya untuk baptisan air. Baptisan Roh Kudus terjadi bila seseorang percaya kepada Yesus. Setiap orang Kristen pasti punya surat baptis, kecuali yang mengaku-ngaku sebagai orang Kristen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton. Sudah subscribe belum ya? Jangan lupa ya. Thank you.